Semenjak itu saya menjadi berubah. Tapi semenjak saya kenal sama Tuhan Yesus, saya percaya Yesus juru selamat dunia. Sedikit pun saya nggak mau lagi mengenal Tuhan. Nggak mau saya Kristen KTP. Tuhan orang Kristen tuh hebat ya. Bener-bener belum pernah saya dapatkan, saya berdoa benar-benar saya diperlihatkan nyata melihat suami saya itu benar-benar yang saya lihat di mata saya, belum pernah. Jadi kalau kita kan suka-suka nebak gitu ya, beda kan nebak, oh mungkin dia di sana, nebak kan. Ini nyata. Setelah saya bilang kalau memang Tuhan orang Kristen ada, cobalah bantu saya. Lalu di situ saya juga menantang lagi Tuhan orang Kristen, ya kan? Saya bilang begini, Tuhan, kalau memang benar Tuhan nyata, 2 kali, coba maunya apa, suruh dia ngomong datang lagi gitu kan. Jadi karena abis ngobrol pergi gitu kan, nggak mau memutusin. Akhirnya buat dia baik, ngobrolnya buat dia lembut karena, dan di ujung itu saya langsung bilang, saya sudah berbeda sama kamu gitu. Kamu nggak sholat? Karena pada waktu saya ngobrol itu waktunya sholat. Enggak. Yang jelasnya pokoknya saya itu udah mantap gitu. Sebenarnya sih mantap pada waktu saya diberi gambaran gitu kan. Di situ akhirnya saya mantap, dan disitulah mulai keluarga saya bilang kalau saya sudah stres. Saya sudah stres meninggalkan kerjaan, dan tahu lagi saya sudah percaya Yesus juru selamat dunia. Semakin di situ semakin saya mendapatkan cacian ya kan, bahkan darah saya halal untuk diminum. Di situ saya merasa bahwa wah, saya udah damai, enak, saya nggak ada galau, nggak ada rasanya. Di saat saya ya bukan berarti kenal Tuhan Yesus itu hidupnya enak-enak aja, tidak ya. Ada, tapi menghadapi masalah tidak coret-coret lagi, saudara. Tidak tato-tato lagi, ini tato saya masa lalu. Sampai saya buat tato itu broken heart. Jadi hati saya sudah patah. Saya bikin tato itu di bagian dada saya ini hitam. Karena saya hancur. Tapi semenjak saya kenal sama Tuhan Yesus, saya percaya Yesus juru selamat dunia. Sedikit pun saya nggak mau lagi menyayat-nyayat diri saya. Mengenal Tuhan nggak hanya nggak mau saya Kristen KTP. Saya belajar, saya mengenal, saya baca Alkitab, tapi saya tidak punya gereja. Saya belajar sendiri. Saya nggak tahu gereja mana, nanti ke gereja mana saya nggak tahu. Ya, sahabat. Semuanya jadi berjalan aja. Satu persatu keluarga saya tahu. Disitulah dapat pesan yang nggak enak. Nangis. Karena saya kehilangan saudara yang begitu banyak. Karena saudara almarhum papa saya keluarga besar. Ya, di Jawa Timur keluarga besar. Terus ibu saya ada di Jakarta. Akhirnya saya jalanin hari-hari saya, walaupun saya mengalami masalah, tapi karena saya sudah percaya sama Yesus. Semenjak saya percaya sama Yesus, kembali saya jelaskan, semenjak percaya sama Yesus, Yesus tolong, itu damai, punya masalah sebesar apapun damai aja, enak aja berjalan. Ya. Lalu di situ setelah saya mengenal Tuhan, saya belajar, akhirnya saya bergereja, ya kan, bahwa kalau saya ya, Ara Natalia tidak boleh saya tuh nggak boleh nengokin ibu saya nggak boleh masuk ke wilayah tempat adik saya tinggal. Jadi saya
nggak ketemu sama mama saya. Jadi sebelum saya tanda tangan, saya tanya sama Pak RT tersebut, Pak, apakah ini mau ibu saya? Iya, ibu Mbak yang mau juga setuju. Dua, saudara memutuskan tali persaudaraan silaturahmi. Lalu saya harus nanti adanya saya dikata-katain lagi karena sebelumnya saya udah dicaci maki ya, sampai harus apa nanti darahnya halal diminum ya, sampai saya pokoknya caci makiannya membuat saya sampai bengkak lebam ini mata, saya nangis. Saya sempat nggak terima, tapi kok saya ini nggak bisa marah ya. Saya nggak bisa marah, saya nggak bisa melawan, cuma nangis. Saya tanda tangan surat yang adik saya apa namanya bawa di kantor kelurahan, disaksikan dengan Pak RT setempat. Di situ saya pulang, ya sudah, saya jalanin hari-hari saya dengan saya nggak bisa ketemu dengan mama saya terus lakukan bagian saya karena saya sudah tahu kebenaran dan saya baca Alkitab, ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa, kasihi musuhmu, ya, kasihi musuhmu. Lalu di situ ya tetap ada rasa sedih ya, hancur ada, tetapi ada penghiburan dari Tuhan. Jadi pada waktu saya terus melakukan bagian saya yang saya tidak mampu kan Tuhan melakukan. 1 tahun 7 bulan saya nggak ketemu sama mama ya kan, sama mama saya. Lalu 1 tahun 7 bulan pas atau lebih 1 hari itu ya, pokoknya 1 tahun 7 bulan sekitar itu, mama saya datang. Mama saya datang merengek, nangis ya. Dia bilang, kenapa kamu lupa punya ibu kok nggak ditengokin? Saya juga nangis. Lalu saya ajak masuk ke dalam. Saya kasih tahu buku surat yang saya sudah tanda tangani. Bukankah mama minta ini gitu? Ternyata saudara mama saya nggak pernah tahu isi surat itu. Nggak pernah tahu. Di situ saya merasa bahwa kenapa saya harus tanda tangan pada waktu itu, karena saya nggak mau ribut. Akhirnya saya bersyukur. Saya orangnya tuh suka menghancurkan diri saya pada waktu saya belum kenal Tuhan. Jadi kalau saya kecewa, saya langsung sayat-sayat diri saya. Dengan cara saya tatoan. Jadi tato saya sampai penuh. Akhirnya saya bahagia. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Tuhan baik. Di saat kita melakukan bagian kita, Tuhan benar. Saya pernah itu doakan mama saya, berapa bulan saya sebut nama mama saya. Akhirnya saya lupa. Saya udah gak bawa dalam doa lagi. Saya mendoakan yang lain. Karena puji Tuhan semenjak kenal sama Tuhan, saya melayani Tuhan. Percayakan Tuhan beri kesempatan saya untuk pelayanan. Jadi saya fokus sama pelayanan. Saya nggak fokus dengan masalah saya. Walaupun di saat saya ingat, rasanya nggak kuat. Tapi Tuhan selalu menopang. Lalu kuat lagi. Akhirnya mama saya bilang setiap bulan ketemu setiap tanggal 1. Karena saya pikir itu bukan persetujuan mama saya, mama saya nggak setuju dengan adanya surat itu, dan mama saya nggak pernah tahu adanya surat itu. Jadi saya datanglah ke daerah lingkungan adik saya tinggal, tapi nggak masuk ke rumah. Dan adik saya WA saya, karena tahu nomor saya dari mama saya. Saya di WA, saya diingatkan untuk tidak masuk ke wilayah adik saya tinggal. Saya disuruh sadar gitu dan diingatkan, jangan malu-maluin gitu. Jadi dengan saya kenal Tuhan itu menurut keluarga saya itu memalukan gitu. Puji Tuhan, saya mengampuni karena saya tidak membalas. Walaupun saya menangis, bukan menangis berarti saya akan meninggalkan untuk saya takut kehilangan keluarga, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus.
Yesus itu baik sekali. Yesus Tuhan, Tuhan yang hidup. Saya mengalami perubahan saya, bahkan saya sendiri merasakan, ya, saya melihat diri saya berubah, bahkan teman-teman saya. Waktu Tuhan itu terbaik, karena waktu Tuhan bukan waktu saya. Saya rindu sekali anak saya seiman sama saya. Ya sudahlah, saya lakukan bagian saya pelayanan ODGJ terus. Puji Tuhan, anak saya yang bernama Muhammad Handika Febianto bulan kemarin, ya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu pun istrinya sangat fanatik, ya. Istrinya anak saya itu AA, ya, istri AA itu namanya April, orang Gorontalo, sangat fanatik sekali. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Nanti mereka yang kesaksiannya kalau. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, terima kasih saudara telah dan terus mendukung pelayanan kami di channel ini. Bersama tim pelayanan kami mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara dan selamat kita akan menyambut tahun baru 2024. Biar kiranya kasih karunia Allah akan selalu menyertai dan memberkati kita sejauh mana Tuhan kehendaki untuk kita terus mengabarkan berita Injil, untuk kita terus mengabarkan berita kesukaan bagi seluruh bumi. Saudaraku, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tayangan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja dengan hebat. Membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Membuktikan bahwa Dia bukan Allah seperti yang disembah oleh orang-orang lain di luar sana, yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka tidak tahu seperti apa Allah mereka. Mereka tidak tahu seperti apa Tuhan mereka. Mereka tidak tahu seperti apa sesembahan mereka. Mereka bingung mendeskripsikan bagaimana wajah Allah mereka, wujud Allah mereka. Tetapi kita bersyukur karena kita mampu untuk menunjukkan kepada dunia siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita sembah. Karena itu saudara-saudaraku, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan hebat kepada seseorang yang berasal dari Madura dan dari Bondowoso. Bagaimana Tuhan merubah dia dari seorang yang kacau balau, dari seorang yang keras, kehidupan yang keras, dirubah oleh Tuhan. Dari seorang yang tidak mengenal kekristenan, akhirnya dia bisa mengenal kekristenan. Dan bagaimana Tuhan melawat dia, Tuhan menjamah dia, Tuhan memulihkan dia. Saudara-saudaraku, bahkan bukan cuma dia. Ketika dia bertobat, ketika dia percaya, seisi keluarganya juga bertobat percaya. Dan yang luar biasa, mereka memenangkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tugas kita hanyalah memberitakan kabar keselamatan. Tugas kita hanyalah memberitakan kabar kesukaan. Tugas kita hanyalah memberitakan jalan, menunjukkan jalan keselamatan kepada rekan-rekan kita, kepada saudara-saudara kita, kenalan, sobat kenalan kita, kepada siapa saja. Ya, sudah boleh bersaksi di media-media sosial, di media-media lainnya. Saudara-saudara, itu tugas kita. Ada tugas orang-orang lain yang Tuhan taruh beban di hati mereka untuk menjadi pendoa-pendoa. Mereka akan mendoakan berita yang kita sampaikan, kabar yang kita sampaikan, akan mereka doakan. Sehingga kabar dan berita yang kita sampaikan itu akan masuk di hati, di telinga, dalam kehidupan orang-orang yang menolak dia, yang tidak percaya kepada dia. Sehingga mereka akan diselamatkan, dijamah, dilawat Tuhan. Dan akhirnya mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, mari bersama kami kita saksikan tayangan berikut ini. Puji Tuhan. Timnya. Perkenalkan, nama saya Ara Natalia. Bukan mungkin lagi yang
tahu nama Ara Natalia pastinya Natalia. Sudah tentunya Kristen sejak lahir. Ya. Saya juga bingung dengan nama saya ini. Saya sempat galau, saya sempat sembunyikan. Jadi nama saya Ara Natalia, nama yang orang tua saya berikan dari saya lahir. Almarhum papa saya orang Madura dan ibu saya orang Jawa. Jadi pada waktu ibu saya mengandung, di dekat rumah ibu saya tuh ada seorang bidan yang bersekolah kebidanan atau apa, saya belum mengerti karena saya itu tanyakan sama ibu saya berulang-ulang, ibu saya bilang itu bidan. Ya, saya menyapa dulu buat saudara seiman dan saudara keluarga saya yang ada di Jawa Timur. Selamat malam. Saya kembali mau ceritakan tadi kenapa nama saya Ara Natalia. Lalu ibu saya setiap pagi itu mandinya di sungai. Ada ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Bilang kalau besok ibu besok akan melahirkan. Karena besok itu 25 Desember. Jadi ODGJ tersebut bilang nanti namanya Ara Natalia. Mama saya itu nggak tahu kenapa harus kasih nama saya itu Ara Natalia, pemberian dari ODGJ. Sedangkan almarhum papa saya sudah pulang ya, sudah kembali. Papa saya berdarah Madura, papa saya sangat fanatik sekali. Lalu papa saya itu iya aja, padahal papa saya ini seorang yang fanatik. Iya aja dengan nama yang ibu saya berikan. Ibu saya itu dari ODGJ namanya. Lalu saya dewasa, saya sudah mengerti, ya kan, sudah kelas 1 SD saya tanya karena nama saya ini sempat disembunyikan, awalnya dikasih tahu gitu kan, akhirnya disembunyikan, jadi disembunyikan nama itu, nama belakangnya karena Natal itu kan nama orang Kristen. Lalu saya nggak pakai nama itu dan orang tua saya juga menyembunyikan nama itu. Lalu singkat cerita, saya semakin dewasa, adik kandung saya pernah bilang kalau saya ya anaknya, dan saudara saya juga bilang kalau saya itu anaknya orang gangguan jiwa karena namanya yang ngasih orang gangguan jiwa. Jadi mama saya ini ada cerita ke salah satu saudaranya gitu. Nama yang saya kasih ini nama pemberian dari orang gangguan jiwa. Nggak tahu kenapa mama kasih. Jadi pas waktu saya ke Jakarta tahun 95 itu saya itu galau dengan nama itu karena saya seorang muslim, saya yang tidak meninggalkan sholat, saya juga berpuasa, saya menjalankan ajaran yang papa saya ajarkan dan saya mengaji. Saya di Jawa Timur tuh mengaji, jadi di Jawa Timur itu di daerah Probolinggo, Bondowoso itu kan masih Jawa Timur ya. Jadi saya itu dari kecil sudah dibawa ke daerah Jawa Timur, bukan di Maduranya, sama almarhum papa saya. Jadi ngaji jam 3 asar itu ya, sebelum asar udah berangkat ngaji, nanti pulang tuh jam 5, nanti berangkat ngaji lagi maghrib, pulang lagi jam 9, nanti ngaji lagi tuh jam 4 ya, subuh tuh sebelum subuh, nanti pulang itu setengah 6 langsung berangkat sekolah. Jadi begitu aja terus ya kan. Itu masa-masa kecil saya. Sampai di Jakarta pun saya lakukan ya ajaran keluarga saya yang sangat ketat sekali ya kan. Jadi di tempat saya tinggal di sana di kampung itu tidak ada orang Kristen. Bahkan jangankan ini ya ya saya nggak punya teman orang Kristen ya gitu karena memang orang Muslim semuanya yang begitu fanatik, termasuk keluarga saya yang di Jawa Timur gitu. Jadi satu-satunya hanya saya yang namanya juga aneh. Saya sempat juga namanya saya belum mengerti pada waktu itu, belum mengerti yang saya ngerti Natalia itu nama orang Kristen. Jadi saya adanya malu gitu kan. Malu aja diajakin teman-teman. Pas saya ke Jakarta, akhirnya saya jadilah seorang penyanyi. Jadi saya itu nyanyi dari panggung ke panggung. Saya jadi penyanyi dangdut.
saya bawa nama itu, jadi dikenallah nama itu, dengan maksudnya nama itu di tempat lingkungan saya kerja, saya bawa nama itu, dipertanyakan juga sama teman saya. Saya nyanyi penyanyi dangdut, nyanyi dari panggung ke panggung dengan bawa nama Natalia, dipertanyakan. Saya karena saya sudah dewasa, sudah bisa jawab, jadi saya ceritakan bahwa nama ini pemberian dari mama saya gitu. Kok bisa? Ya, saya ceritakan kalau pemberian ini dari ODGJ nama ini. Lalu akhirnya saya berumah tangga. Saya berumah tangga itu sangat singkat sekali. Puji Tuhan, saya punya anak. Satu, nama anak saya juga karena saya tadi bilang, saya diajarkan dari kecil itu mengaji, sholat, puasa, ya kan. Itu yang diajarkan dari kecil. Jadi saya punya anak itu, nama anak saya juga yang saya berikan ini, nama anak saya Muhammad Handika Febianto. Saya punya anak satu laki-laki. Saya berpisah, lalu di situ saya tetap bekerja sebagai penyanyi. Ya, berangkat kalau orang-orang tidur ya saya bernyanyi. Orang-orang udah bangun tidur, saya tidur, tapi saya harus bangun karena saya punya anak. Saya itu hidup dari semenjak di Jakarta, saya hidup memang keluar dari rumah, tidak tinggal sama orang tua. Di situ saya akhirnya 2014 ya. Anak saya kelas 1 SD saya dipertemukan. Ya. Saya dipertemukan dengan seorang laki-laki asli orang Serang, Banten. Karena saya orang Madura, saya ya sudah saya jalanin gitu rumah tangga, ya jadi imam gitu kan. Jadi imam orang Banten itu kan juga sholatnya gitu kan, rajin sekali gitu. Jadi saya wah sama gitu kan. Ternyata nggak sesuai ya, bukan berarti orang yang saya bilang dia akan jadi imam saya yang nanti akan terus membuat saya lebih baik gitu. Itu ternyata tidak saudara. Jadi saya pada waktu rumah tangga, 2 bulan saya rumah tangga, itu saya sudah nggak sanggup. Karena suami saya ini hobi sekali judi. Suami saya hobi sekali minum. Ya. Di situ nggak sejalan menurut saya. Tapi kan memang rumah tangga itu memang nggak mulus-mulus aja ya. Tapi setidaknya gitu kan. Namanya mantan suami saya itu kan membanggakan bahwa juga mengajarkan saya apapun yang suami saya lakukan, saya harus terus taat dan tunduk walaupun dia judi, perempuan ya kan, mabuk-mabukan, saya harus taat. Jadi saudara, pada waktu saya menikah, saya memutuskan untuk berhenti bernyanyi. Pada waktu itu saya hanya karena saya dulu tuh butuh perhatian dari orang tua, saya sampai pelarian saya ke tato. Ya, saya punya tato 1 pada waktu itu. Saya bertato karena saya walaupun saya kerjanya di dunia malam, itu saya sholat saya nggak tinggalkan. Ya, sholat saya nggak tinggalkan, dan saya ya jalanin yang seperti seperti keluarga saya kasih tahu aja gitu. Jadi jalanin aja, nggak 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 berpikir bahwa benar nggak sini, jalanin aja pokoknya seperti itu. Lalu saya berhenti nyanyi pas rumah tangga dengan orang Serang, Banten ini, namanya Jajat Sudrajat ya, nama suami saya, mantan suami saya. Lalu di situ saya berhenti nyanyi supaya walaupun saya mau sholat, mau berbuat baik, tapi kalau saya masih kerja di dunia malam, tetap nggak bagus buat orang-orang gitu kan melihat saya. Itu saya sangat-sangat orangnya yang aduh nanti saya begini salah, seperti itu aja pada waktu itu. Jadi saya berhenti nyanyi, saya jalani rumah tangga, walaupun suami saya judi, mabok ya kan, bahkan perempuan, saya harus tetap patuh, taat ya kan, ya udah terima aja gitu. Ya saya jalanin itu, saya nggak sanggup.
sebulan 2 bulan ya kan saya nggak sanggup, 3 bulan saya nggak sanggup, sampai akhirnya sekitar 2 tahun saya udah lelah sekali itu terus. Jadi berangkat pagi kalau orang ya kerja itu berangkat pagi pulang sore. Kalau mantan suami saya enggak, berangkat pagi ya 2 hari kemudian baru pulang. Begitu terus. Hampir setiap hari seperti itu. Saya nggak mampu lagi. Saya juga apa namanya harus jalanin hidup saya sama anak saya. Jadi saya harus memutuskan untuk bekerja lagi ya kan, karena kalau saya nggak bekerja, saya mau nunggu suami yang nggak pasti apa maunya. Jadi saya waktu itu galau. Akhirnya saya sayat diri saya. Saya sayat dengan saya bertato. Ya. Saya bertato, jadi saya merasa bahwa udahlah, untuk apa hidup ini udah nggak ada gunanya gitu. Orang tua saya juga ya orang tua saya sangat baik, baik sekali, tetapi punya anak yang seperti saya punya masalah dengan suami sudah menjalankan sholat ya sholat tapi kok bertato seperti itu kan ya. Jadi saya bertato, akhirnya tato saya sampai banyak ya saudara, sampai banyak sekali saya punya masalah. Saya menjalankan sholat sampai saya tidur juga apa dengan pakai mukena. Apakah mungkin pikir saya begini, oh mungkin karena saya bekas penyanyi dangdut ya kan, waktu itu kan saya masih nyanyi sampai akhirnya saya berhenti, tetap aja kan nama nama bekasnya itu dibawa bekas penyanyi dangdutnya. Lalu saya benahi diri, mungkin karena ini suami saya nggak pulang gitu kan, ya sudah saya sholatnya semakin, maksudnya nggak harus di rumah aja. Jadi saya memutuskan pada waktu itu, saya sholat. Jadi saya sholat itu saya apa namanya diomongin sama orang. Jadi ibu-ibu tuh nyolek-nyolek karena yang masuk ke masjid itu wanita bertato gitu kan. Gak, bukan memberikan senyum, saudara. Jadi saya semakin, aduh, saya nggak layak kali ya gitu kan. Jadi saya akhirnya menghakimi diri sendiri gitu. Saya menghakimi diri sendiri. Sudahlah suami saya nggak setiap hari pulang. Saya begini. Sudahlah hancurlah. Saya tatoan lagi. Akhirnya saya tatoan lagi. Di situ bukan makin baik ya. Tato saya makin banyak di badan saya yang tertutup ini gitu. Lalu akhirnya suami saya bertanya kenapa seperti itu. Ya kan? Ya karena gimana? Saya minta sudah berakhir, ya kan? Saya udah memperbaiki diri, ya belum tentu kan baik buat saya, belum tentu buat suami saya. Entah apa mau suami saya. Akhirnya sudahlah. Saya pada waktu itu karena saya supaya apa namanya tato saya tidak terlihat di saat saya sholat di banyak orang gitu kan di masjid gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bercadar. Saya memutuskan untuk bercadar, saya bilang sama suami saya mau bercadar. Apa-apaan kata gitu kan. Nah, dia mengajarkan untuk sholat yang ditinggalkan. Saya juga diajarkan dari kecil seperti itu. Pas punya suami juga suami saya seperti itu. Tapi suami saya tidak menjalankan. Jadi selama rumah tangga hampir 8 tahun, saya belum pernah melihat suami saya itu puasa dan sholat. Ya, tapi mengajarkan saya harus sholat, harus taat, harus patuh sama, harus nurut. Lalu setelah saya izin untuk saya mau bercadar gitu kan, alasannya apa gitu ya, supaya nanti juga saya apa kalau ke masjid gitu kan saya nggak dicolek-colek. Jadi bukan nyolek saya saudara, nyolek yang lain gitu, suruh melihat tato gitu. Karena tato-tato saya ini terlihat gitu. Jadi kalau saya pakai cadar atau saya sampai tertutup semua ya, itu baru nggak kelihatan. Nah, saya bimbang lagi di situ kan. Saya bimbang lagi. Setiap suami saya pulang itu ya, bukan setiap hari ya, 2-3 hari, bahkan pernah juga suami saya nggak pulang seminggu. Nah, seterusnya seperti itu. Saya nggak sanggup, ya kan? Saya nggak sanggup sekali. Lebih baik mati aja lah. Karena kalau kita omongin, suami saya ngajak ribut dan saya ini orangnya nggak suka sekali ribut. Mungkin dilihat, aduh tatoan serem banget, tapi saya nggak suka ribut
gitu. Saya juga nggak suka nada suara yang kencang banget gitu. Karena dari kecil saya sudah apa ya, setiap hari mendengarkan suara yang kencang banget karena papa saya itu kan almarhum papa saya orang Madura, jadi ngomongnya kenceng. Ngomong biasa aja kayak orang ribut gitu. Lalu di situ saya minta untuk suami saya untuk apa ya namanya yang insaf begitu kan, janganlah dia minum, janganlah dia judi, saya minta ya kan. Terus saya minta setiap saya sholat dalam doa sholat itu saya minta ya sholat, tapi sholat saya doa saya minta selalu, tapi semakin jadi akhirnya 3 bulan gak pulang ya, 3 bulan gak pulang. Saya punya anak, kalau mungkin karena anak yang saya bawa kan anak kandung saya dengan mantan suami saya yang pertama itu yang cuman 1 tahun setengah ya saya rumah tangga, lalu saya berpisah. Nah, lalu saya menikah pas anak saya kelas 1 SD, menikah dengan orang Serang Banten ya. Di situ saya udah benar-benar nggak sanggup, mana saya berdoa kapan ya gitu kan, kok belum, kok semakin jadi, aduh rasanya setiap pulang saya bahas harus pengen ya seperti orang-orang yang berangkat pagi pulang sore, atau enggak kalau memang eh, orang biasa kerja ya kan, biasa kerja berangkat pagi pulang sore, kalau ini kan judi. Jadi mantan suami saya itu pedagang ya, pedagang daging. Jadi mantan suami saya dagang daging, bukannya dagang tapi suami saya judi, dan anak buahnya yang apa namanya yang nunggu dagangannya. Saya lelah sekali, setiap saya minta ayo mau seperti apa gitu. Diamlah, harus nurut, perempuan tuh harus nurut, kalau nggak nurut dosa. Kalau bertanya suami begini dosa, kalau suami apa diomelin dosa, padahal kita tuh mengingatkan gitu. Eh, Bukankah suami itu imam kita gitu kan. Kok 8 tahun setelah saya berpisah itu saya berpikir iya ya, saya sudah ingatkan untuk sholat, untuk puasa, tidak pernah, saudara. Lalu akhirnya 3 bulan semenjak bertahun-tahun itu, berapa tahun saya meminta untuk kesadaran ya kan, kesadaran suami saya itu tidak ada sama sekali perubahan, semakin jadi sampai ya kadang apa namanya apapun ya yang dibawanya dijual, itu judi itu bahaya sekali ya, judi itu bahaya sekali. Jadi habis itu 3 bulan nggak ada kabar sama sekali. Saya punya anak, oke. Suami saya ini merasakan bahwa bukan anak kandung ya, beda ya. Kalau anak kandung pasti seorang suami itu pasti ada rindu. Nah ini karena bukan anak kandung, menurut saya dia tidak ada rindu. Kalau ada rindu pasti ada kabar. 3 bulan nggak ada kabar, HP pun mati ya kan. Ya sudah, saya sudah lakukan bicara baik-baik, waktu pulang saya udah bicara baik-baik, terus minta untuk ayo mau bagaimana, akhirnya minta berpisah, nggak ada jalan juga. Terus ya sudah mau gimana, nurut aja, suruh nurut aja. Akhirnya karena saya punya anak, saya mau kerja dari mana ya kan, masa iya saya nungguin dia 3 bulan, nah 3 bulan nggak ada kabar, saya harus kerja. Jadi saya ambil apa namanya acara nyanyi itu siang ya, siang sampai sore, nggak malam gitu. Karena saya tuh sudah tinggalkan, tapi 3 bulan ini nggak ada kabar, saya ingin nyanyi lagi. Tapi sebelum itu apa namanya, sebelum saya memutuskan untuk nyanyi lagi, saya harus temui suami saya. Di mana ini adanya? Saya cari ke sana kemari, nggak ada. Ternyata sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena bawa sesuatu yang di rumah dijual, jadi nggak berani pulang karena besar sekali yang dijual itu. Jadi mantan suami saya itu judinya itu bukan judi apa ya 100 gitu, 200 bukan, bahkan sampai jutaan. Lalu saya pada waktu itu saya sudah lelah. Saya pernah juga gantung diri, jadi mantan suami saya itu dobrak pintu. Saya pernah minum racun tikus. Jadi di depan suami saya minum racun karena maunya apa sih kamu ini gitu kan, lelah banget gitu. Akhirnya
3 bulan pas, jadi saya lingkarin 3 bulan pas 3 bulan saya itu habis sholat, ya sudah galau lagi. Jadi setiap hari galau, saudara. Saya setiap hari galau. Pas saya tiduran, saya nantang Tuhannya orang Kristen. Saya belum mengerti ya. Tahu saya Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen. Kalau memang benar engkau ada, coba tolong saya gitu kan. Saya ini, jadi saya ceritakan aja. Jadi saya ngobrol. Ya ngobrol bukan ngobrol bersuara. Ngobrol pakai suara hati gitu. Saya sambil lihat ke atas. Sambil saya bilang, tolong bantu saya, pertemukan saya dengan ini Jajat. Saya sampai seperti itu, saya sebutin namanya. Jadi saya itu menantang Tuhan orang Kristen, seperti menantang yang udah ada nyata di depan kita, padahal nggak ada gitu, nggak ada, nggak nampak. Emang saya bilang, kalau emang Tuhan orang Kristen ada, tolonglah bantu saya, pertemukan saya dengan suami saya. Saya biasa nyebut mantan, sekarang jadi mantan terus ya, maaf. Akhirnya saya tiduran, saya merasa itu tidur itu nggak nyenyak banget. Di situ seperti mungkin saya halu, tapi saya yakin sekali saya diberi benar-benar nyata. Saya lihat suami saya ini, dia rambutnya diikat, kan suami saya gondrong, rambutnya diikat, pakai kemeja telur asin, celana hitam, pakai sepatunya yang apa namanya, kan kalau ada berapa sepatu, jadi itu yang saya sebutin ke teman saya nanti. Lalu saya terbangun, ada di daerah, ada di tengah-tengah pasar di dekat Alfa gitu kan. Lalu saya telepon kakak saya, kakak angkat saya. Kak, tolong liatin suami saya ada di Alfa di pasar. Dia pakai baju, saya ceritakan dia pakai kemeja warna telur asin. Lalu tolong secepatnya, saya bilang begitu. Jadi kakak saya itu cari ya kan, langsung ke rumah. Dek, kamu tahu dari mana? Dia beneran loh berdiri di Alfa, pakai baju kaut kemeja telur asin, rambutnya diikat, kan biasanya suka diurai gitu, suka diurai pakai topi, ini enggak. Lalu saya bilang, saya tahu dari Tuhannya orang Kristen. Saya bilang gitu, dari Tuhan. Kakak saya tuh melongo gitu. Ya sudah, dia bilang nanti setengah jam lagi dia pulanglah setengah jam. Itu saya menantang Tuhan. Lalu saya di situ setelah ngobrol dengan suami saya, nggak ada jalan keluar, nggak mau menceraikan saya. Dia bilang tidak akan diceraikan gitu, digantung saya. Lalu setelah habis ngobrol pergi lagi, saya langsung bilang, Tuhan orang Kristen tuh hebat ya. Bener-bener belum pernah saya dapatkan, saya berdoa benar-benar saya diperlihatkan nyata, melihat suami saya itu benar-benar yang saya lihat di mata saya, belum pernah. Jadi kalau kita kan suka-suka nebak gitu ya, beda kan, nebak, oh mungkin dia di sana, nebak kan, ini nyata. Setelah saya bilang, kalau memang Tuhan orang Kristen ada, cobalah bantu saya. Lalu di situ saya juga menantang lagi Tuhan orang Kristen, ya kan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau memang benar Tuhan nyata, 2 kali, coba maunya apa, suruh dia ngomong datang lagi gitu kan. Jadi karena abis ngobrol pergi gitu kan, nggak mau memutusin, nggak mau memberi keputusan. Akhirnya buat dia baik, ngobrolnya buat dia lembut, karena mantan suami saya ini ngomongnya kenceng. Lalu datang ngomongnya baik-baik, walaupun tidak mau menceraikan saya. Dan di ujung itu saya langsung bilang, saya sudah berbeda sama kamu, gitu. Kamu nggak sholat? Karena pada waktu saya ngobrol itu, waktunya sholat. Enggak. Yang jelasnya pokoknya saya itu udah mantap gitu. Sebenarnya sih mantap pada waktu saya diberi gambaran gitu kan. Di situ akhirnya saya mantap, dan mantan suami saya itu sudah hilang, berpisah. Puji Tuhan,
Semenjak saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dunia, sangat baik sekali. Semenjak itu saya menjadi berubah. Saya tinggalkan dunia malam ya. Jadi saya juga nyanyi malam ya, di kafe saya nyanyi malam. Saya juga terima acara hajatan gitu ya, nyanyi. Saya tinggalkan itu semuanya. Disitulah mulai keluarga saya bilang kalau saya sudah stres. Saya sudah stres meninggalkan kerjaan, dan tahu lagi saya sudah percaya Yesus juru selamat dunia. Semakin di situ semakin saya mendapatkan cacian ya kan, bahkan darah saya halal untuk diminum. Di situ saya merasa bahwa wah, saya udah damai, enak, saya nggak ada galau, nggak ada rasanya. Di saat saya ya bukan berarti kenal Tuhan Yesus itu hidupnya enak aja, tidak ya. Ada, tapi menghadapi masalah tidak coret-coret lagi, saudara. Tidak tato-tato lagi, ini tato saya masa lalu. Sampai saya buat tato itu broken heart. Jadi hati saya sudah patah. Saya bikin tato itu di bagian dada saya ini hitam. Karena saya hancur. Tapi semenjak saya kenal sama Tuhan Yesus, saya percaya Yesus juru selamat dunia. Sedikit pun saya nggak mau lagi menyayat-nyayat diri saya. Di situ saya nggak mengenal Tuhan, nggak hanya nggak mau saya Kristen KTP. Saya belajar, saya mengenal, saya baca Alkitab, tapi saya tidak punya gereja. Saya belajar sendiri. Saya nggak tahu gereja mana, nanti ke gereja mana saya nggak tahu. Ya, sahabat. Semuanya jadi berjalan aja. Satu persatu keluarga saya tahu. Disitulah dapat pesan yang nggak enak. Nangis. Karena saya kehilangan saudara yang begitu banyak. Karena saudara almarhum papa saya keluarga besar. Ya, di Jawa Timur keluarga besar. Terus ibu saya ada di Jakarta. Akhirnya saya jalanin hari-hari saya, walaupun saya mengalami masalah, tapi karena saya sudah percaya sama Yesus, semenjak saya percaya sama Yesus, kembali saya jelaskan, semenjak percaya sama Yesus, Yesus tolong, itu damai, punya masalah sebesar apapun damai aja, enak aja berjalan, ya. Lalu di situ setelah saya mengenal Tuhan, saya belajar, akhirnya saya bergereja, ya kan. Di situ juga papa saya meninggal. Sebelum 40 hari papa saya meninggal, saya dipanggil ke kelurahan ya, sama Pak RT yang dimana adik saya tinggal. Jadi adik saya memutuskan tali persaudaraan. Jadi di situ isinya bahwa kalau saya ya, Ara Natalia tidak boleh saya tuh nggak boleh nengokin ibu saya. Saya nggak boleh masuk ke wilayah tempat adik saya tinggal. Jadi saya nggak ketemu sama mama saya. Jadi sebelum saya tanda tangan, saya tanya sama Pak RT tersebut, Pak, apakah ini mau ibu saya? Iya, ibu Mbak yang mau juga setuju. Jadi kalau orang tua, saudara memutuskan tali persaudaraan, silaturahmi, lalu saya harus merengek-merengek, nanti adanya saya dikata-katain lagi, karena sekarang sebelumnya saya udah dicaci maki ya, sampai harus nanti darahnya halal diminum ya, sampai saya, pokoknya caci makiannya membuat saya sampai bengkak, lebam ini mata, saya nangis, saya sempat nggak terima, tapi kok saya ini nggak bisa marah ya.
Saya nggak bisa marah, saya nggak bisa melawan, cuma nangis. Saya tanda tangan surat yang adik saya bawa di kantor kelurahan, disaksikan dengan Pak RT setempat. Di situ saya pulang, ya sudah, saya jalanin hari-hari saya dengan saya nggak bisa ketemu dengan mama saya terus lakukan bagian saya karena saya sudah tahu kebenaran dan saya baca Alkitab. Ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Kasihi musuhmu, ya, kasihi musuhmu. Lalu di situ ya tetap ada rasa sedih ya, hancur ada, tetapi ada penghiburan dari Tuhan. Jadi pada waktu saya terus melakukan bagian saya yang saya tidak mampu kan Tuhan melakukan. 1 tahun 7 bulan saya nggak ketemu sama mama ya kan, sama mama saya. Lalu 1 tahun 7 bulan pas atau lebih 1 hari itu ya, pokoknya 1 tahun 7 bulan sekitar itu, mama saya datang. Mama saya datang merengek, nangis ya. Dia bilang, kenapa kamu lupa punya ibu kok nggak ditengokin. Saya juga nangis. Lalu saya ajak masuk ke dalam. Saya kasih tahu buku surat yang saya sudah tanda tangani. Bukankah mama minta ini gitu. Ternyata saudara mama saya nggak pernah tahu isi surat itu. Nggak pernah tahu. Di situ saya merasa bahwa kenapa saya harus tanda tangan pada waktu itu, karena saya nggak mau ribut. Akhirnya saya bersyukur. Saya orangnya tuh suka menghancurkan diri saya pada waktu saya belum kenal Tuhan. Jadi kalau saya kecewa, saya langsung sayat-sayat diri saya. Dengan cara saya tatoan. Jadi tato saya sampai penuh. Akhirnya saya bahagia. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Tuhan baik. Di saat kita melakukan bagian kita, Tuhan benar. Saya pernah itu doakan mama saya, berapa bulan saya sebut nama mama saya. Akhirnya saya lupa. Saya udah gak bawa dalam doa lagi. Saya mendoakan yang lain. Karena puji Tuhan semenjak kenal sama Tuhan, saya melayani Tuhan. Percayakan Tuhan beri kesempatan saya untuk pelayanan. Jadi saya fokus sama pelayanan. Saya nggak fokus dengan masalah saya. Walaupun di saat saya ingat, rasanya nggak kuat. Tapi Tuhan selalu menopang. Lalu kuat lagi. Akhirnya mama saya bilang setiap bulan ketemu setiap tanggal 1. Karena saya pikir itu bukan persetujuan mama saya, mama saya nggak setuju dengan adanya surat itu, dan mama saya nggak pernah tahu adanya surat itu. Jadi saya datanglah ke daerah lingkungan adik saya tinggal, tapi nggak masuk ke rumah. Dan adik saya WA saya, karena tahu nomor saya dari mama saya. Saya di WA, saya diingatkan untuk tidak masuk ke wilayah adik saya tinggal. Saya disuruh sadar gitu dan diingatkan jangan malu-maluin gitu. Jadi dengan saya kenal Tuhan itu menurut keluarga saya itu memalukan gitu. Saya sedih, bukan sedih merasa saya hina, tidak. Karena Tuhan Yesus itu tidak tidak merendahkan umatnya, anak-anaknya. Lalu setelah mama saya memutuskan untuk sebulan sekali ketemu gitu, saya senang sekali, saya bahagia karena Tuhan begitu baik. Dan gak sampai di situ ya saudara, saya memiliki anak yang tadi saya bilang, anak saya namanya Muhammad Handika Febianto. Dia yang fanatik. Jadi setelah saya berpisah, lepas dari permasalahan, lalu saya kenal sama Tuhan Yesus. Berbeda hidup saya sama hidup saya yang dulu dan hidup saya yang sekarang. Hidup saya yang dulu, kalau saya punya masalah setiap hari, bahkan punya masalah, ya masalah. Kenapa sih kok begini? Rumah tangga kok seperti ini, hidup saya begini. Ya udah, saya aja di ke tempat tatoan gitu.
Tapi pas kenal sama Tuhan, punya masalah, Tuhan itu memberikan kebahagiaan. Jadi punya masalah, enjoy aja. Nggak ada pengen bertato, melukai diri, marah, itu nggak ada. Luar biasa sekali Tuhan itu. Di situ anak saya yang itu fanatik, mau meninggalkan saya, mau ngekos. Tapi puji Tuhan itu nggak terjadi. Karena saya toleransi, jadi anak saya itu waktunya beribadah ya monggo gitu. Anak saya itu nggak suka sekali. Jadi kalau saya pujian, padahal suara saya itu pelan sekali kalau pujian. Anak saya tutup kuping. Anak saya tutup kuping. Sampai pakai ini ya, besar banget kuping itu supaya nggak dengar. Itu lalu saya juga dapat apa ya? Dapat pesan dari saudara saya yang puji Tuhan, saya mengampuni karena saya tidak membalas. Balas walaupun saya menangis, bukan menangis berarti saya akan meninggalkan untuk saya takut kehilangan keluarga, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus itu baik sekali. Yesus Tuhan yang hidup. Saya mengalami perubahan saya, bahkan saya sendiri merasakan, ya, saya melihat diri saya berubah, bahkan teman-teman saya. Tapi teman sebagian saya bilang kalau saya itu sudah tidak waras, gitu, karena meninggalkan hidup saya yang lalu. Buat mereka hidup saya yang lalu tuh lebih baik, tapi buat saya tidak jadi berkat, sahabat. Tidak jadi berkat semuanya itu yang saya jalani dulu. Tidak baik untuk dicontoh karena bertato, ya kan. Ya, kerja buat saya bukan berarti orang kerja di dunia malam itu orang tidak baik, tidak. Jadi ada yang terpaksa gitu kan. Jadi di situ pas semenjak saya sudah ketemu dengan mama saya dan anak saya yang begitu fanatik, ya kan, saya kembali, ya itu Tuhan beri masalah karena supaya kita terus melekat sama Tuhan, ya kan. Tapi di situ saya sudah belajar, saya sudah lewati bagaimana pada waktu saya diputuskan tali persaudaraan dengan keluarga besar saya nangis tapi saya enjoy. Di situ saya sudah punya pengalaman. Jadi di saat anak saya tidak setuju, tidak suka sama saya, tapi tidak tidak diomongin bahwa benci, tidak. Itu lagi-lagi saya nggak harus merengek, nggak harus saya fokus sama anak saya yang begitu nggak senang dengan keyakinan saya ini. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting anak saya melihat saya bagaimana hidup saya yang lama dan hidup saya yang baru. Saya lakukan bagian saya. Lagi-lagi saya lakukan bagian saya. Saya membuat, saya rasa saya melakukan bagian saya ini yang ada juga di firman Tuhan, kan. Jika aku telanjang, berilah aku baju, ya, seperti itu ya. Dan jika aku lapar, berilah aku makan, gitu kan. Di situ akhirnya saya fokus dengan pelayanan saya. Pelayanan saya itu melayani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya melayani orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Saya fokus tapi ya sambil menangis juga. Saya harus tidak perlihatkan, tapi saya harus ceritakan sama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan Muhammad Handika Febianto ke dalam tangan-Mu. Saya sambil nangis karena anak saya fanatik, ya. Lalu nggak hari itu kita minta sama Tuhan, ada yang langsung diberikan sama Tuhan karena Tuhan sudah bilang tepat tidak cepat. Pada waktu saya minta 2014 saya mengenal Tuhan, ya. 2016 saya dibaptis. Jadi 2014 sebelum saya dibaptis saya sudah minta anak saya. Puji Tuhan, saya begitu menjalani hidup itu begitu damai. Nggak seperti hidup saya yang dulu, nggak ada damai. Adanya ruwet terus, galau, sayat-sayat, coret-coret di badan, ya kan.
kenal Tuhan, anak saya yang fanatik, saya damai. Karena saya bilang, suka-suka Tuhan. Waktu Tuhan itu terbaik. Karena waktu Tuhan bukan waktu saya. Lalu 2014 saya rindu sekali anak saya seiman sama saya. Ya sudahlah, saya lakukan bagian saya pelayanan ODGJ terus. Puji Tuhan, anak saya yang bernama Muhammad Handika Febianto bulan kemarin ya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, di situ saya begitu bahagia. Penyertaan Tuhan sempurna di saat kita menjalankan hari-hari yang jahat. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita. Buat saudara yang bersedia, monggo lihat pelayanan saya di Iberto Channel. Di situ saya melayani ODGJ, puji Tuhan. Anak saya juga melayani, karena sebelum anak saya mengenal Tuhan, anak saya itu ya cuek aja dengan pelayanan, apalah itu. Mungkin itulah yang dikatakan anak saya. Jadi saya melayani ODGJ itu bersama anak saya dan bersama sahabat saya dan bersama mantu saya. Jadi puji Tuhan, anak saya sudah berumah tangga baru, pengantin baru, dan itu pun istrinya sangat fanatik ya. Istrinya anak saya itu AA ya, istri AA itu namanya April, orang Gorontalo, sangat fanatik sekali. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Nanti mereka yang kesaksian ya, kalau Tuhan izinkan dan Pak Pendeta ada waktu, siapkan waktu buat anak saya dan mantu saya April, kedua anak saya jadi ya, itu nanti biar mereka cerita ya, begitu ya. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Dan doa saya, kiranya saudara yang bimbang, saudara dikuatkan. Saudara yang lemah, saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara yang sedang bingung, saudara akan ditetapkan Tuhan. Dan kiranya tayangan-tayangan di channel kami ini terus memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sama seperti saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, bersama tim pelayanan kami mengucapkan selalu dan terus-menerus untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupa pertahankan imanmu, karena Tuhan menjadi pembelamu yang luar biasa. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.